Pada tahun 1984, dimulai di kota Shibuya, yang merupakan salah satu lokasi stasiun kereta api tersibuk di dunia, Asahara menjadi guru yoga dan meditasi. Di tempat ini dia mulai memperkenalkan agama atau kepercayaan yang dia ciptakan sendiri kepada para murid-muridnya. Pada awalnya, Asahara menamai kelasnya Aum Shinsen no Kai, sebelum merubahnya menjadi Aum Shinrikyo. Kata Aum diambil dari bahasa Sanskerta yang melambangkan semesta. Dan Shinrikyo yang berarti agama kebenaran dalam huruf kanji. Aum Shinrikyo diartikan sebagai Supreme Truth atau kebenaran tertinggi. Ajaran Asahara menekankan sebuah ramalan mengenai hari kiamat, termasuk akan terjadinya Perang Dunia Ketiga yang diiringi dengan perang nuklir. Asahara menggunakan istilah Armageddon yang dia ambil dari istilah dalam kitab Wahyu dari agama Kristen. Selain untuk menyebarkan ajaran firman keselamatan, misi Aum Shinrikyo adalah untuk bertahan hidup dalam masa sulit tersebut. Pada tahun 1989, Aum Shinrikyo berhasil mendirikan semacam sebuah perusahaan keagamaan atau bisa disebut sebagai organisasi keagamaan. Membuat Aum Shinrikyo diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang. Ini merupakan titik balik untuk Aum Shinrikyo berkembang lebih besar. Memasuki awal tahun 1990, jumlah keanggotaan Aum Shinrikyo berkembang menjadi lebih dari 10.000 anggota, di mana sebagian besar anggotanya merupakan kaum muda, dan menghasilkan kekayaan lebih dari 500 juta yen. Pada tahun yang sama, Aum Shinrikyo mendirikan partai yang dinamakan Shinrito atau Partai Kebenaran. Di mana Asahara berikut 24 orang lainnya mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen di Jepang. Meskipun Aum Shinrikyo memiliki anggota yang lumayan banyak, kenyataannya dalam hasil akhir, Asahara hanya menerima sekitar 1.700 suara dari 500.000 suara yang masuk. Untuk merekrut lebih banyak anggota muda, Aum Shinrikyo membuat studio animasi sendiri untuk membuat seri anime sebanyak 10 episode, yang berjudul Souetsu Sekai. Yang berisi banyak propaganda dan cerita tentang Shoko Asahara dan pencariannya untuk kebenaran tertinggi. Dengan penayangan di beberapa stasiun televisi, membuat kampanye perekrutannya sukses luar biasa. Di luar perekrutan anggota biasa, Aum Shinrikyo juga berhasil merekrut beberapa ahli di bidangnya. Ahli kimia, ahli biologi, dan bahkan perwira di pasukan bela diri Jepang telah bergabung dengan Aum Shinrikyo dikarenakan kampanye propagandanya yang semakin sukses.
ヨガの、そしてまた超能力者でございます。朝原翔子さんを今日お迎えしておりますので、どんなためになるお話を伺っていきたいと思います。拍手でお迎えくださいませ。どうぞ。Seiring berkembangnya Aum Shinrikyo, muncul juga beberapa yang menentangnya. Banyak rumor yang berkembang di kalangan masyarakat mengenai tindakan Aum Shinrikyo tentang kebijakan tanpa toleransi, penyiksaan, dan banyak anggota mengalami kondisi yang tidak manusiawi, bahkan ada yang menjadi subjek eksperimen. Belakangan semua tuduhan terbukti benar terjadi. Dikarenakan status resmi Aum Shinrikyo sebagai organisasi keagamaan, tidak ada tindakan penyelidikan yang serius oleh pemerintah Jepang. Dengan tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap Aum Shinrikyo, semakin banyak kelompok anti-Aum yang muncul. Banyak dari mereka yang merupakan anggota keluarga atau yang memiliki kerabat dalam Aum Shinrikyo, yang semakin cemas akan keselamatan mereka. Salah satunya adalah Tsutsumi Sakamoto, seorang pengacara yang mewakili beberapa kelompok anti-Aum Shinrikyo yang telah secara terbuka mengecam tindakan Aum Shinrikyo, dan mengklaim bahwa anggota keluarganya telah ditahan di luar kehendak mereka. Namun, saat Sakamoto mulai mengerjakan gugatan class action terhadap Aum Shinrikyo, dia dan keluarganya mendadak menghilang secara misterius dari apartemen mereka di Yokohama, kota terpadat kedua di Jepang. Pada saat Sakamoto dan keluarganya menghilang, tidak ada yang mengaitkan hilangnya mereka dengan Aum Shinrikyo. Baru kemudian setelah beberapa tahun, pihak kepolisian menemukan bukti bahwa pada tanggal 3 November tahun 1989, hanya beberapa bulan setelah pendirian Aum Shinrikyo, beberapa anggota senior Aum Shinrikyo pergi ke kediaman Sakamoto dan menyuntik Sakamoto, istrinya, dan bayinya yang baru berusia 14 bulan dengan potasium klorida, sebuah suntikan mematikan yang memaksa tubuh mengalami serangan jantung. Setelah pembunuhan tersebut, kemudian ketiga jasad dibuang di 3 prefektur yang berbeda, dengan tujuan untuk menghilangkan bukti dan kecurigaan terhadap Aum Shinrikyo. Untuk mengembangkan pengaruh Aum Shinrikyo, Asahara membuka cabangnya di Rusia yang menyebabkan bertambahnya anggota Aum Shinrikyo secara luar biasa. Dengan cabang di Rusia saja Aum Shinrikyo menambahkan anggota lebih dari 20.000 anggota. Mereka juga menjalin hubungan dengan beberapa pejabat tinggi di Rusia, seperti Wakil Presiden Rusia saat itu, Alexander Rutskoy dan Chairman Hasbulatov. Setelah menjalin hubungan dengan beberapa pejabat tinggi di Rusia, Asahara memutuskan untuk memperluas Aum Shinrikyo dengan cara baru. Dengan diperolehnya akses ke berbagai senjata, personel dan pelatihan, dan karena Aum Shinrikyo percaya bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi, mereka mulai melakukan militerisasi dengan cepat. Pada awalnya Aum Shinrikyo merencanakan untuk memproduksi sebanyak 1000 AK-74 beserta pelurunya dan memberikan pelatihan militer ke 200 anggotanya. Meskipun upaya untuk memproduksi senjata api secara massal pada akhirnya gagal, Aum Shinrikyo jauh lebih berhasil dengan jenis senjata lain. Pada musim semi tahun 1993, Aum Shinrikyo mulai mendapatkan sumber daya untuk memproduksi sarin secara massal, zat saraf yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat menyebabkan muntah, kehilangan kesadaran, kejang, kelumpuhan, dan sesak nafas saat bersentuhan dengan kulit. Aum Shinrikyo juga mempertimbangkan untuk memproduksi bahan kimia lain seperti VX, tabun, dan soman, semua itu merupakan bahan kimia yang sangat beracun. Aum Shinrikyo mulai memproduksi di bawah pengawasan para ahli yang sudah direkrut, seperti Masami Tsuchiya, seorang anggota yang mendapatkan gelar magister kimia. Bersamaan dengan pengembangan senjata biologis seperti botulisme toksins dan antraks, berarti mereka sudah siap untuk melancarkan serangan kimia besar pertama mereka di Tokyo. Pada tanggal 29 Juni tahun 1993, 5 warga yang tinggal di Kameido, Tokyo, melaporkan bau busuk kepada otoritas kesehatan setempat. Setelah diselidiki, petugas menemukan bahwa bau itu berasal dari sebuah gedung lantai 8 di area tersebut, yang merupakan kantor pusat Aum Shinrikyo. Bau itu tersebut bertahan sampai keesokan harinya.
Dan kemudian ada 41 laporan untuk meminta otoritas kesehatan setempat untuk menyelidiki asal bau tersebut. Namun setelah meminta izin untuk masuk menyelidiki baunya, mereka ditolak untuk masuk. Keesokan harinya keluhan bertambah 118 laporan lagi yang diajukan oleh warga. Soko Asahara dan anggotanya dipaksa untuk keluar dari daerah tersebut. Tapi butuh lebih dari 2 minggu untuk inspektur kota, baru mulai menyelidikinya. Dan pada saat itu para anggota dan peralatannya sudah lama hilang. Dikarenakan tidak ada yang terluka karena bau busuk itu, kejadian ini cepat dilupakan. Sampai pada tahun-tahun berikutnya, beberapa mantan anggota Aum Shinrikyo mengungkapkan bahwa gas yang telah mereka uji adalah antraks, yang dilepaskan dari atas gedung mereka. Dengan niat untuk menyebarkan wabah antraks ke sekitar lingkungan mereka. Meskipun hasilnya gagal total, dengan bertambahnya pengalaman, Aum Shinrikyo siap untuk menguji lagi senjata kimia mereka. Target berikutnya adalah kota Matsumoto. Di kota Matsumoto ada 3 hakim yang menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan Aum Shinrikyo. Rencana mereka untuk melepaskan gas sarin di gedung pengadilan setempat. Namun rencana mereka berubah ke apartemen lokasi para hakim tinggal. Jadi, pada tanggal 27 Juni tahun 1994, anggota Aum Shinrikyo berkendara di lingkungan tempat para hakim tinggal. Dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi, untuk bisa melepaskan gas sarin ke udara dengan tujuan untuk mencelakai para hakim. Namun, dalam serangan tersebut, semua yang berada di lingkungan itu terdampak. Delapan orang meninggal dan 274 orang dirawat. Investigasi pihak kepolisian kesulitan untuk mendapatkan bukti dan petunjuk, bahkan pihak kepolisian telah menuduh seorang pria berusia 44 tahun bernama Yoshiyuki Kono yang mengatur serangan itu, dikarenakan ditemukan beberapa bahan kimia di tempatnya. Dan meskipun tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk mengakibatkan kejadian yang sebesar ini, dia dituduh sebagai satu-satunya pelaku. Kono telah menerima banyak surat ancaman pembunuhan dan kebencian, tetapi, pada tahun berikutnya setelah terbukti bahwa Aum Shinrikyo yang melakukan penyerangan, Kono menerima permintaan maaf publik dari kantor berita yang menuduhnya, tetapi tidak mendapatkan permintaan maaf dari pihak kepolisian Nagano sampai tahun 2002. Sebelum peristiwa penyerangan kereta bawah tanah di Tokyo tahun 1995, ada beberapa kejadian yang menjadi penyebabnya. Pada awal tahun 1995, seorang anggota Aum Shinrikyo melarikan diri dari markas Aum Shinrikyo di Kamikushiki dengan bantuan saudara laki-lakinya, Kiyoshi Kariya yang berusia 69 tahun. Menyebabkan beberapa anggota Aum Shinrikyo menculik Kariya dari jalan di Tokyo dan membawanya ke markas mereka, di mana mereka membius dan menginterogasi untuk mendapatkan informasi tentang saudara perempuannya yang melarikan diri. Namun, dalam proses interogasinya, Kariya mengalami overdosis dan kemudian tubuhnya dibakar di insinerator. Di antara beberapa faktor lainnya, hilangnya Kariya memicu penyelidikan dari pihak kepolisian secara besar-besaran terhadap Aum Shinrikyo, dengan rencana untuk menggerebek semua fasilitas Aum Shinrikyo secara bersamaan pada Maret tahun 1995. Tapi, 3 hari sebelum penggerebekan, Asahara mendapatkan bocoran tentang rencana pihak kepolisian dari salah satu anggotanya yang berada di dalam pasukan bela diri Jepang. Jadi serangan pendahuluan direncanakan di kereta bawah tanah di Tokyo pada jam sibuk. Aum Shinrikyo segera memproduksi sarin cair dalam jumlah besar, serta merencanakan serangan mereka. Pada tanggal 20 Maret tahun 1995, 5 orang anggota Aum Shinrikyo membawa paket sarin cair yang dibungkus koran menaiki 3 jalur kereta yang berbeda. Jalur Hibiya, Chiyoda, dan Marunouchi, ketiga jalur tersebut akan bertemu di stasiun pusat Kasumigaseki, tempat berkumpulnya puluhan ribu warga Jepang yang melintas setiap hari. Stasiun tersebut juga tidak jauh dari Kementerian Luar Negeri,
keuangan, perburuhan, dan kesehatan Tokyo, serta kantor kepolisian Tokyo dan Badan Kepolisian Nasional. Jadi rencana mereka akan dijalankan pada jam sibuk di pagi hari. Ikuo Hayashi 48 tahun, menaiki kereta tujuan selatan di jalur Chiyoda. Di dalam kereta, setelah melewati 3 pemberhentian dia menusuk salah satu dari 2 paket sarin cair yang dibawanya menggunakan ujung payung berulang kali, sebelum turun di pemberhentian selanjutnya. Menyebabkan gas sarin bocor ke udara di dalam gerbong kereta, memaksa para penumpang yang padat mulai menghirup gas beracun. Selama beberapa menit berikutnya, kereta masih beroperasi, tetapi, setelah ada banyak keluhan dari penumpang mengenai bau busuk dan cairan sarin yang tumpah ke lantai, kereta dihentikan operasinya. Pada waktu yang sama, Kenichi Hirose, 31 tahun menaiki kereta tujuan barat di jalur Marunouchi. Setelah melewati 4 pemberhentian, dia menusuk paket sarinnya. Kereta tetap beroperasi sesuai jadwal, sampai 2 orang penumpang yang terpapar parah harus dievakuasi. Meski sudah ada jatuh korban, kereta tetap beroperasi sampai stasiun tujuan akhir, kemudian kembali berangkat sampai kemudian diberhentikan operasinya. Untuk serangan ini menyebabkan 1 orang penumpang tewas dan sekitar 350 orang lainnya harus dirawat. Di jalur kereta yang sama di waktu bersamaan, Masato Yokoyama 32 tahun menaiki gerbong kereta kelima menuju timur, setelah sedikit melubangi salah satu paket yang dibawanya, kemudian turun di pemberhentian berikutnya. Dikarenakan Yokoyama tidak merusak salah satu paket yang dibawanya, staf dan para penumpang tidak menyadarinya, sehingga kereta tetap beroperasi sampai jalur akhir, sampai pada akhirnya kereta dievakuasi dan digeledah. Namun petugas pencari tidak menemukan salah satu paket sarin, sehingga kereta beroperasi lagi pada pukul 8.32 pagi, namun setelah penumpang mulai mengeluh sakit, petugas akhirnya menemukan cairan sarin, dan segera membersihkannya, kemudian kereta beroperasi kembali selama 1 jam, kereta akhirnya dihentikan beroperasi pada pukul 9.27 pagi. Tidak ada korban jiwa, namun ada sekitar 200 orang penumpang harus dirawat. Di jalur akhir kereta bawah tanah Hibiya, Toru Toyoda menaiki kereta arah timur laut sekitar pukul 8 pagi. Sebelum kemudian membocorkan paket sarinnya, dan segera turun di pemberhentian berikutnya. Dia berada di gerbong kereta selama tidak lebih dari 2 menit, tapi dalam serangan ini mengakibatkan 1 orang penumpang meninggal dan 532 orang lainnya dirawat. Kereta melanjutkan perjalanan sampai 3 pemberhentian lagi. Saat gerbong depan dievakuasi, kereta berlanjut sampai pemberhentian berikutnya, di mana akhirnya dihentikan operasinya. Dan untuk serangan terakhir dan yang paling mematikan terjadi dari jalur kereta bawah tanah Hibiya. Yasuo Hayashi naik kereta menuju selatan. Tidak seperti yang lain yang membawa 2 paket sarin, Hayashi membawa 3 paket sarin bersamanya. Setelah menaiki kereta, Hayashi berulang kali menusuk 2 paket yang dibawanya, sebelum kemudian turun. Pada saat kereta mencapai pemberhentian berikutnya, para penumpang melihat paket sarin yang mengeluarkan cairan ke lantai, membuat salah satu penumpang menendangnya keluar ke arah peron kereta bawah tanah. Tindakan yang sepertinya tidak tampak berbahaya ini menyebabkan gas sarin menyebar di area peron kereta bawah tanah, tempat di mana ada ratusan penumpang yang berdiri menunggu kereta. Tindakan sederhana ini mengakibatkan bertambahnya jumlah korban 4 orang meninggal. Sedangkan para penumpang yang di dalam gerbong kereta mulai merasakan efek sarin, sekitar pukul 8.10 pagi, salah satu penumpang mulai merasakan kewalahan oleh efek sarin dan menekan tombol berhenti darurat di kereta. Namun, dikarenakan kereta sedang berjalan di dalam terowongan, mereka tidak ada pilihan lain selain melanjutkan sampai ke stasiun berikutnya. Dan pada saat itu sudah banyak dari penumpang sudah terpapar parah oleh sarin. Secara total ada 14 orang penumpang meninggal dan 6.500 orang lain dirawat. Serangan ini merupakan salah satu kasus serangan terorisme terburuk di Jepang. Setelah serangan ini, Aum Shinrikyo mulai runtuh, bersamaan dengan beberapa penggerebekan besar-besaran di markas Aum Shinrikyo yang ada di Tokyo, Kamikuisiki, dan Rusia.
Dalam penggerebekan ini polisi menemukan dan menyita sejumlah besar bahan peledak, senjata kimia, obat-obatan terlarang, dan bahkan tahanan yang ditemukan di sel di beberapa gedung, yang sebagian besar merupakan bagian dari kelompok anti-Aum atau dari anggota yang melarikan diri. Setelah penyerangan di kereta bawah tanah di Tokyo, Aum Shinrikyo masih berusaha melakukan upaya penyerangan lagi, meski sebagian besar gagal. Pada tanggal 16 Mei tahun 1995, Shoko Asahara ditangkap setelah buron selama 2 bulan, dia didakwa bersalah atas 13 dari 17 dakwaan. Kemudian bertambah dengan terungkapnya kasus lain seperti pembunuhan keluarga Sakamoto dan serangan gas sarin di Matsumoto. Akhirnya Asahara dijatuhi vonis hukuman mati dengan cara digantung pada tahun 2004. Pada tahun 2018 dia dieksekusi bersama dengan beberapa anggota Aum Shinrikyo yang lainnya. Setelah semua peristiwa yang terjadi, Aum Shinrikyo tidak sepenuhnya dilarang di Jepang. Di beberapa negara seperti Rusia, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat, Aum Shinrikyo dianggap sebagai teroris dan dilarang. Beberapa tahun kemudian Aum Shinrikyo berganti nama menjadi Alep, nama yang merujuk pada huruf pertama dalam abjad Fenisia dan menjadi lebih tertutup.